Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi hari ini Rabu 22 Februari 2023 untuk bersama-sama menerima berkat bagi kehidupan rohani kita lewat renungan yang berjudul Katakan Apa Kebutuhanmu. Kita akan membaca satu ayat dari Injil Markus pasal 10 ayat 51, demikian bunyinya. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Saudara-saudara, pertanyaan Tuhan Yesus ini sedikit mengherankan dan kedengaran agak aneh. Yesus pasti sudah tahu bahwa Bartimeus buta, dan ia juga sudah tahu apa yang diinginkan oleh seorang yang buta. Yesus pernah mengajukan pertanyaan yang senada kepada orang lumpuh yang berbaring di tepi kolam Betesda. Dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 6, dia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Saudara-saudaraku, Bartimeus sudah terbiasa hidup sebagai pengemis yang setiap harinya menadahkan tangan dan mengharapkan belas kasihan orang. Sebenarnya ia bisa hidup dengan cara mengemis seperti itu. Tetapi Yesus memberinya kesempatan untuk memilih dan menyatakan apa yang ia butuhkan. Yesus bertanya kepada Bartimeus dengan tujuan agar Bartimeus mengakui kebutuhannya serta percaya sepenuhnya bahwa Yesus sanggup mengubah hidupnya. Jika Bartimeus tidak percaya bahwa Yesus sanggup mencelikkan matanya, pasti ia hanya akan meminta hal-hal yang umum kepada Yesus seperti "Berkatilah aku" atau "Beritahukanlah kepadaku tabib yang bisa mencelikkan mataku." Tetapi melalui permohonan yang singkat namun jelas, Bartimeus memberitahukan kebutuhannya dan menyatakan keyakinannya pada kuasa Yesus. "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Rabuni adalah sebutan lain dari rabi yang artinya guru atau tuan. Hanya saja sebutan rabuni mengandung penghormatan yang lebih tinggi dan lebih pribadi, menandakan hubungan yang dekat. Dengan memakai sebutan rabuni, Bartimeus menunjukkan rasa hormat dan keyakinannya bahwa Yesus sang rabi sanggup menolongnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah umat kesayangannya. Karena itu, bila saat ini ada di antara kita yang mengalami keadaan yang tidak baik, seperti apa dan bagaimana keadaan kita saat ini, Yesus berdiri di depan kita dan ia mengajukan pertanyaan yang sama. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Marilah katakan dengan jujur di dalam doa segala sesuatu yang kita butuhkan. Katakan dengan jujur kepada Yesus dan yakinlah bahwa Yesus sanggup menolong saudara. Ada orang yang bertanya, "Tuhan kan Maha Tahu, jadi pasti sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Masihkah perlu kita meminta kepadanya?" Saudara-saudaraku, Tuhan memang tahu kebutuhan kita dan ia sanggup memberikan segala sesuatu kepada kita. Bahkan seringkali oleh karena kemurahan hatinya, Tuhan memberikan apa yang tidak kita minta. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan yang adalah Bapa Surgawi kita, Dia rindu anak-anaknya berkomunikasi, sering berbicara dengan Dia lewat doa, sebagaimana seorang ayah dengan anaknya. Tentu sang ayah senang sekali kalau anaknya banyak berkomunikasi dengan Dia. Demikian juga Tuhan. Surat Yakobus pasal 4 ayat 2 berkata demikian, "Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan yang terpenting adalah bagaimana kita mengutarakan, menyampaikan segala kebutuhan dalam hidup ini kepada Bapa Surgawi. Sebab itu marilah kita harus memperhatikan komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu mendengar suara kita, suara permohonan, suara ucapan syukur, pujian, dan penyembahan kita. Itu adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Di sisi lain ada orang-orang yang sudah berdoa, tetapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 3. Demikian bunyinya, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita perhatikan di sini bahwa ada orang-orang yang berdoa tetapi doanya salah. Dia tidak meminta kebutuhan utama bagi dirinya, tetapi yang dia minta adalah hal-hal untuk memuaskan dirinya sendiri. Coba kita bayangkan kalau Bartimeus tidak mengerti apa kebutuhan utamanya. Lalu dia hanya meminta berkat supaya banyak orang mengasihani dia dan memberikan sedekah lebih banyak, supaya penghasilannya bertambah lama bertambah banyak. Hasilnya apa, saudara? Dia tetap buta. Tetapi di sini Bartimeus itu mengerti bahwa keadaannya sebagai pengemis itu disebabkan karena dia buta. Karena itu dia mengajukan permohonan, dia yakin bahwa permohonannya itu bisa dikabulkan oleh Tuhan Yesus karena Yesus memang sanggup melakukan segala perkara. Dan lagi dia memang ingin penyebab utama yang membuat dia menjadi pengemis itu yang diubah, yaitu kebutaannya. Karena itu dia minta supaya Tuhan mencelikkan matanya, supaya aku bisa melihat, katanya kepada Yesus. Di sini kita belajar, kita harus mengoreksi kalau kita mengalami sesuatu peristiwa atau pengalaman yang pahit, kita mengalami masalah, mengalami kesulitan, mengalami kesesakan dalam hidup ini, kita cari penyebabnya. Kenapa kok bisa begini? Kita koreksi hati kita koreksi pikiran kita periksa perbuatan-perbuatan, motivasi-motivasi kita, sikap kita, kata-kata kita. Dan kita minta hikmat supaya Roh Kudus menjelaskan masalah-masalah yang datang, masalah-masalah yang menimpa kita itu penyebabnya apa. Kalau sudah kita temukan, itulah yang kita gumulkan dalam doa. Hati kita yang mungkin harus dibersihkan dari segala kepahitan, dari segala kekecewaan, dari segala ingatan atau kenangan masa lalu yang menyakitkan. Mungkin karakter kita, mungkin kita tidak taat kepada Tuhan dan banyak hal lagi. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita bawa permohonan ini kepada Tuhan supaya yang tidak baik itu diubah oleh Tuhan. Yang rusak dibetulkan, supaya hidup kita itu berubah. Penyebabnya, akar masalahnya itulah yang harus tersentuh oleh tangan Tuhan lewat doa kita. Kalau kita hanya minta berkat, minta pertolongan, minta terbuka jalan, maka itu bukan hal yang penting. Itu akan mungkin Tuhan kasih, tetapi sebentar lagi kita jatuh dalam masalah lagi. Tetapi kalau akar permasalahannya disentuh oleh Tuhan dan dipulihkan, maka berkat mengalir, segala sesuatu menjadi lancar, baik. Kalau toh ada masalah, itu merupakan ujian iman kita. Mari saudara perhatikan, jangan sampai kita berdoa, tapi salah doanya. Sehingga menimbulkan kekecewaan. Saya sudah berdoa, kok Tuhan tidak jawab. Padahal yang kita minta itu
adalah hal-hal yang hanya untuk kepuasan diri kita sendiri. Sebab Tuhan ingin melakukan sesuatu yang membuat hidup kita berubah. Mari kita renungkan, kita pahami, dan kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, supaya kita tidak lagi salah berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Engkau mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang suka berkomunikasi dengan Bapa. Juga Engkau mengajari kami untuk tahu, sadar, paham bahwa kebutuhan yang utama dalam hidup kami adalah perubahan yang terjadi dalam diri kami. Bukan hal-hal jasmani yang kami kejar, tetapi perkara-perkara rohani yang akan membawa kami kepada kehidupan kekal. Kiranya Roh Kudus menjelaskan lebih terperinci apa yang telah kami dengar pagi hari ini, dan kami percaya Roh Kudus yang adalah penolong yang senantiasa menyertai kami, yang akan memampukan kami untuk berdoa dengan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meminta kepada Tuhan adalah salah satu wujud dari keyakinan kita pada kuasa-Nya. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan selalu menyertai kita semua. Haleluya. Amin.